Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 12 IPA 1 hingga 6 atau mungkin ada yang IPS bisa gabung juga. Anak-anak, apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Anak-anak, saya ingin menjelaskan ini mengenai dasar penalaran dan logika berpikir. Beberapa hari yang lalu, saya sudah membagikan materi mengenai logika bahasa. Nah, mengenai penjelasan mengenai istilah-istilah, apa itu logika, kemudian berpikir itu apa saja jenis-jenisnya berpikir. Nah, itu kemarin sudah saya berikan. Nah, yang ada di sini langsung saja ya. Yang saya jelaskan yakni mengenai penalaran. Nah, penalaran di sini adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan proposisi-proposisi yang mendahului. Nah, proposisi-proposisi tersebut yang dimaksud proposisi yakni premis mayor, premis minor. Premis ini untuk menurunkan sebuah kesimpulan. Nah, anak-anak di dalam penalaran itu sebetulnya ada dua, ada penalaran deduktif dan ada penalaran induktif. Namun yang kita bahas di sini yakni penalaran deduktif. Dalam penalaran deduktif itu ada namanya silogisme. Silogisme sendiri merupakan suatu bentuk proses penalaran yang berusaha menghubungkan dua proposisi atau pernyataan yang berlainan untuk menurunkan suatu kesimpulan atau inferensi yang merupakan proposisi yang ketiga. Nah, dalam silogisme ada 3 term, yakni term mayor, minor, dan term tengah. Baik, langsung pada contoh. Contoh dari silogisme, premis mayor. Caranya anak-anak agar untuk memudahkan kalian nantinya bagaimana konklusinya itu, yakni premis mayor contohnya ini, semua petani desa itu adalah orang-orang jujur. Nah, semua petani desa itu ini langsung diberi simbol A. Kemudian adalah orang-orang jujur, simbolnya B. Karena dia hadir kedua, atau ini bisa juga ini sebagai predikat dari kalimat tersebut. Kemudian premis minornya ini Halim, ini hadir ketiga, jadi kita beri tanda C, simbol C adalah seorang petani desa itu. Seorang petani desa itu A. Jadi konklusinya yakni C dan B. Halim adalah seorang jujur. Nah, anak-anak, pada bentuk silogisme dari pernyataan-pernyataan kategorial dalam silogisme, premis mayor harus disebut lebih dahulu, kemudian premis minornya, lalu konklusinya. Silogisme sendiri terdiri dari yang pertama silogisme kategorial. Silogisme kategorial disusun berdasarkan klasifikasi premis dan kesimpulan yang kategoris. Premis yang mengandung predikat dalam kesimpulan disebut premis mayor. Sedangkan premis yang mengandung subjek dalam kesimpulan disebut premis minor. Dalam silogisme kategorial itu kaidahnya
Sekarang kaidah, kita bicarakan mengenai kaidah silogisme kategorial. Nah, kaidahnya ini kalian bisa membacanya sendiri langsung pada contohnya, ya. Kaidah yang pertama terdiri dari 3 proposisi. Jelas di sini 3 proposisi. Premis mayor, ini yang pertama, yang bertanda biru ini, premis mayor, kemudian premis minor, dan konklusi. Kemudian, kaidah yang berikutnya terdiri dari term. Kemudian, harus setiap term yang terdapat dalam simpulan harus tersebar di dalam premis-premisnya. Nah, misalnya ini. Term ini, konklusi ya. Kita perhatikan konklusinya. Jadi semua tukang batu ada di mana? Semua tukang batu ada di dalam premis minor. Maksudnya tersebar begitu. Adalah orang yang suka bekerja. Orang yang suka bekerja ini ada di dalam premis mayor. Itu maksudnya harus tersebar ya di dalam premis-premisnya. Kemudian kaidah yang berikutnya, jika premis mayornya itu bersifat universal, universal ini umum ya, berlaku untuk semua. Sehingga di sana ditandai oleh ini ada kata semua buruh, ini universal. Kemudian bagian premis minornya atau premis yang lain bersifat partikular. Partikular itu sebagian. Nah, semua buruh, tukang batu ini bagian dari buruh, ya. Nah, semua tukang batu adalah buruh, ya. Nah, ini bersifat partikular. Sehingga konklusinya itu harus bersifat partikular. Partikularnya ini ya, tadi semua tukang batu adalah orang yang suka bekerja. Oke. Kemudian, dari 2 premis yang bersifat universal, konklusi yang diturunkan juga harus bersifat universal. Nah, anak-anak sambil memperhatikan catatan yang saya berikan itu. Ya. Contohnya, ini. Nah, kita ambil contohnya ini, ada di catatan. Semua buruh adalah orang yang suka bekerja. Ya, itu universal. Yang tadi semua tukang batu adalah buruh. Nah, universal. Jadi, semua tukang batu adalah orang yang suka bekerja. Kemudian, kaidah yang berikutnya, saya ralat tadi penjelasan saya yang atas, bahwa jika satu premis bersifat universal, kemudian premis berikutnya bersifat partikular, maka simpulannya harus partikular. Ini contohnya. Semua mahasiswa adalah orang-orang yang rajin. Kemudian Tommy ini partikular, adalah seorang mahasiswa. Jadi semua konklusinya, jadi Tommy termasuk orang yang rajin. Konklusinya seharusnya begitu ya, yang logis. Jadi Tommy adalah orang yang rajin.
karena Tommy mahasiswa ya. Nah, ini contoh yang tidak logis. Karena informasi yang ada di sini itu tidak ada di dalam premis-premis. Berikutnya, jika sebuah silogisme mengandung premis yang positif dan sebuah premis lainnya negatif, maka konklusinya ya harus negatif ya. Contohnya ini. Semua calon mahasiswa yang berusia di atas 30 tahun tidak mengikuti perpeloncoan. Di sini ada tidak ya. Nina adalah calon mahasiswa, maaf ini salah ketik, yang berusia di atas 30 tahun. Ini ada tidak ya di sini premis mayornya. Konklusinya, jadi Nina tidak mengikuti perpeloncoan. Oke. Dari dua premis yang negatif tidak dapat ditarik simpulan ya, sebab itu silogisme tidak sahih. Jadi itu merupakan silogisme yang tidak sahih. Contohnya ini, semua anggota PKI bukan warga negara yang baik. Ia bukan seorang warga negara yang baik. Konklusinya, ia tidak dapat, ia seorang anggota PKI. Salah ya. Seorang anggota PKI. Ia adalah seorang anggota PKI. Misalnya begitu konklusinya. Salah. Tidak bisa diterima. Nah, dari dua premis yang bersifat partikular tidak dapat ditarik simpulan yang sahih. Ya. Muhammad Ali adalah seorang petinju. Ini partikular. Kan hanya khusus Ali, membicarakan Ali, Muhammad Ali. Muhammad Ali adalah warga negara Amerika Serikat. Jadi, petinju adalah warga negara Amerika Serikat. Tidak logis ya. Nah, kemudian anak-anak, kita lanjut pada entimem. Entimem dulu. Entimem merupakan penalaran deduktif secara langsung. Entimem ini artinya simpan dalam ingatan. Entimem ini merupakan ringkasan dari silogisme. Contohnya ini. Umumnya dalam soal itu diketahui entimemnya. Kemudian yang ditanyakan premis mayor atau premis minor atau konklusinya, begitu. Nah, misalnya ini, ia seorang warga negara yang baik, sebab setiap ada aksi-aksi sosial untuk kepentingan bangsa, ia selalu ikut. Ia di sini partikular, ya. Ia partikular. Ia seorang warga negara yang baik. Nah, ini konklusi. Bagian ini konklusi. Kemudian, setiap ada aksi-aksi sosial untuk kepentingan bangsa, ia selalu ikut. Nah, bagian ini kan bagian dari entimem. Entimem itu harus tersebar di semua term. Jadi ada di premis mayor, premis minor, konklusi itu harus ada. Sehingga langsung kita turunkan bahwa partikularnya ia, ini tentu langsung bagian ini merupakan konklusi. C, ya, ia itu C. Ia adalah warga negara yang baik. Konklusi. Berarti premis minornya partikular, pakai ia.
ia selalu ikut pada atau ia selalu ikut dalam setiap aksi-aksi sosial. Misalnya begitu, bisa. Kemudian premis mayornya kita tuliskan bagian dari universalnya. Universal dari ia, bahwa semua orang yang selalu ikut dalam setiap aksi-aksi sosial adalah warga negara yang baik. Begitu. Nah, kemudian anak-anak, hal yang belum saya sampaikan di sini adalah silogisme hipotesis. Tadi silogisme kategorial, yang B silogisme hipotesis. Perhatikan catatan yang saya berikan. Langsung kita lanjutkan di sini saja. Nah, pada silogisme hipotesis itu ditandai oleh kata jika. Jika. Nah, jika saya punya tiket, saya akan menonton Super Show 3, misalnya. Ada jika. Kaidahnya di sini ya, ada 4 tipenya. Premis minornya mengakui bagian anteseden. Nah, contohnya begini. Jika punya tiket, saya akan menonton Super Show 3, ya. Ini premis satunya. Kemudian antesedennya yang mana? Antesedennya itu ini disebut anteseden. Kemudian premis 2-nya, saya punya tiket. Saya punya tiket, ini premis minor. Premis minor ini mengakui anteseden. Antesedennya jika punya tiket itu, dia mengakui. Nah, jadi simpulannya, jadi saya di sini ya, jadi saya akan menonton Super Show 3. Nah. Gitu. Kemudian dalam silogisme hipotesis, premis minornya mengakui bagian konsekuen. Nah, contohnya ini, contoh berikutnya. Contoh 2. P1.
P1-nya jika sudah matang. Daging akan berubah warna. Konsekuennya apa? Konsekuennya ini namanya konsekuen. Ini konsekuennya, ya. Konsekuen dari daging yang matang itu berubah warna. Itu konsekuensinya, ya. Kadang kan kita kalau berbicara itu, jika tidak masuk sekolah akan dikenakan hukuman. Tidak masuk sekolah, konsekuensi dari tidak masuk sekolah itu dikenakan hukuman. Kan begitu ya biasanya kita kalau berbicara. Kemudian P2-nya, P2, daging sudah berubah warna. Ya. Simpulannya berarti kesimpulannya nih, daging, jadi daging sudah matang. Gitu. Ya. Lanjut anak-anak. Berikutnya silogisme hipotesis itu premis minornya mengingkari bagian konsekuen. Bagaimana jika hipotesis yang premis minornya mengingkari bagian konsekuen? Nah, ini ada kata tidak di sini, ya. Kita lanjut. Saya exit dulu. Slide. Baik. Contohnya P1. Premis 1. Bila hujan deras, boleh jika, boleh bila, ya, hipotesis ini. Bila hujan deras, saya tidak pergi. Kemudian, saya pergi. Simpulannya berarti hujan tidak deras. Sekarang pertanyaannya, bila, apabila di sini ya. P1-nya bila hujan deras saya tidak pergi. Kemudian bagaimana jika P2-nya, P2 di sini misalnya, bila hujan deras saya tidak pergi. Hujan tidak deras. Nah, berarti hujan tidak deras, simpulannya adalah saya pergi. Apa boleh misalnya dibalik seperti itu? Boleh. Ya. Boleh dan bisa. Begitu. Sudah jelas ya? Kemudian silogisme alternatif atau disjungtif. Dalam silogisme disjungtif, cirinya adalah penggunaan kata atau. Penggunaan kata atau.
Premis mayornya mempunyai alternatif, bukan kontradiktif, ya. Contohnya, contoh Anissa ada di rumah atau di sekolah. Kemudian P2-nya, ternyata Anissa tidak di rumah. Simpulannya, jadi Anissa berada di sekolah. Nah, itu disjungtif. Bagaimana jika menggunakan kata tidak? Ingkaran, pengingkaran. Bisa. Bisa ya. Jadi premis minornya itu mengingkari salah satu alternatif. Konklusinya mengakui alternatif yang lain, begitu. Contohnya, seperti ini tadi ini. Nah, ini kan menggunakan kata tidak ya. Nah, ini contohnya, kan menggunakan kata tidak. Nah, di sini berarti konklusinya mengakui alternatif yang lain. Nah, ini menggunakan penggunaan kata tidak. Ini konklusinya mengakui alternatif yang lain. Alternatif ini kan atau. Berarti alternatif yang pertama ini rumah, di rumah. Nah, ini kemudian atau di sekolah, ya kan? Nah, berarti ini konklusinya, aduh, maaf, agak macet ini. Nah, berarti konklusinya ini mengakui satu alternatifnya di sini di antara ini, ya. Kita lanjutkan. Hukum silogisma disjungtif dalam arti sempit, konklusi yang dihasilkan selalu benar apabila prosedur penyimpulannya valid. Ya, contohnya ini valid dia. Misalnya contoh lain, Anto sekarang berkaos hitam atau tidak hitam. Premis 2-nya, Anto, iya juga boleh ya. Ia berkaos tidak hitam. Ia berkaos hitam. Jadi Anto berkaos tidak hitam.
Anto sekarang berkaos hitam atau tidak hitam? Ia berkaos hitam. Jadi, Anto tidak berkaos tidak hitam. Ya, dia berkaos tidak hitam. Berarti kan dia berkaos hitam. Begitu maksudnya. Tidak jelas ya? Lanjut. Silogisme disjungtif dalam arti luas bila premis minor mengakui salah satu alternatif, konklusinya sah atau benar. Misalnya ini, contohnya ini, Joko berprofesi sebagai MC atau atlet. Pakai tanda tanya boleh? Boleh ya. Ia adalah MC. Jadi, Joko bukan atlet. Oke. Gitu. Kemudian yang berikutnya, silogisme disjungtif ini bisa juga premis minor mengingkari salah satu konklusinya, maka tidak sah atau tidak sahih. Ya, contohnya, tidak sah ya. Baik. Kemarin ada yang menanyakan anak-anak, bagaimana jika ada soal itu tidak sesuai dengan materi yang saya berikan. Nah, contohnya begini. Semua mamalia
tidak bertelur. Dan semua yang bertelur adalah hewan. Nah, dilihat term yang ada di sini, anak-anak. Semua mamalia di sini. Yang hadir dulu agar tidak bingung, beri penanda A ya. Tidak bertelur, beri penanda B. Kemudian semua yang bertelur. Semua yang bertelur adalah C. Hadirnya ketiga, hadir ketiga, lahirnya ketiga ini. Kemudian adalah hewan. Semua yang bertelur adalah hewan. D. Nah, perlu diingat dan perlu dicatat bahwa kita sedang berlogika. Logika itu sesuai dengan data empirik yang kita terima, kita lihat. Data empirik itu sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan kenyataan. Maka yang ada di sini, anak-anak, jawabannya adalah semua mamalia A bernapas dengan paru-paru, semua mamalia A tidak bertelur, B titik ya. Dan semua yang bertelur ini bisa kita beri titik karena mungkin bisa untuk memudahkan atau agar kalimatnya efektif. Semua yang bertelur adalah hewan. Nah, jadi di sini anak-anak simpulannya adalah D kemudian B. Berarti ada hewan yang tidak bertelur. Karena di sini ada bagian umumnya, dibicarakan hewan di sini. Jadi di sini ada hewan yang tidak bertelur. Nah, gitu. Semua mamalia tidak bertelur. Semua yang bertelur adalah hewan. Nah, berarti kan ada hewan yang tidak bertelur. Ya. Ada hewan yang tidak bertelur. Sudah jelas ya? Baik. Sama ketika ada soal lain. Nah, misalnya soal lain yang lebih kompleks lagi, misalnya seperti ini. Anak perempuan yang masih kecil selalu diberi boneka oleh ibu mereka. Di situ ada kata selalu diberi boneka oleh ibu mereka. Anak-anak, untuk soalnya karena lowbat laptop ini, maka saya akhiri dulu. Insya Allah kita bahas di Discord ya. Sampai jumpa sampai nomor 16. Nanti insya Allah kita bahas soal-soal sampai nomor 16 ya. Ini contoh hanya saya cuplikan saja. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.